Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita menikmati kebenaran firman yang bisa memperlengkapi kehidupan kita, saya mengundang kita untuk bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, ini kami, hati dan pikiran kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau mempersiapkannya Tuhan, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, persiapkan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini di minggu biasa yang pertama, kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-9, Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35, hingga Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8.
Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 hingga pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk kita sekalian. Bapak Ibu boleh ikut membaca bersama dengan saya atau juga boleh menyimaknya. Demikianlah firman. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Kita naikkan pujian sabdamu abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini saya berikan tema dipilih, dipersiapkan untuk diutus. Dipilih dan dipersiapkan untuk diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang bersama kita baca menerangkan bagaimana Yesus mengutus ke-12 para rasul. Dan pengutusan yang diberikan Yesus tersebut membawa satu berita yang harus disampaikan oleh para rasul kepada dunia, yaitu pergilah dan beritakanlah pada pasal 10 ayat yang ke-7, kerajaan sorga sudah dekat. Pengutusan yang diberikan Yesus kepada para murid tentu dilatar belakangi oleh banyak hal. Tidak serta-merta Yesus mengirim mereka, mengutus mereka tanpa ada hal-hal yang melatar belakanginya. Maka kita bisa melihat latar belakang tersebut dari kata pertama dari tema yang saya berikan, yaitu dipilih. Kalau kemudian kita melihat rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus membentuk sebuah pola. Pola apakah itu? Pola yang tidak berpola. Apa maksudnya? Ya, tidak ada polanya. Yesus memilih dengan keinginannya. Yesus memilih dengan haknya. Tidak ada pola yang dilakukan oleh Yesus dalam memilih para murid. Namun ada satu hal yang bisa kita lihat, bahwa yang dipilih Yesus adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak disangka-sangka oleh banyak orang sebagai pribadi yang bisa mengerjakan tugas panggilan Allah dalam hidupnya. Kita mengenal Petrus dan juga teman-temannya yang dipanggil oleh Yesus pada saat itu sedang menjala ikan. Dikatakan di situ Yesus memanggil mereka tidak lagi menjadi penjala ikan tetapi mulai menjadi penjala manusia.
Lalu disebutkan tadi ada Matius, orang Lewi, yang kemudian adalah seorang pemungut cukai, yang dianggap di lingkungan sosialnya sebagai orang yang membelot, orang antek-antek Romawi, ya, yang seharusnya Matius adalah seorang tokoh agama, Lewi kan, tapi justru dia menjadi antek-anteknya Romawi, memungut cukai, memungut pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada orang Romawi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kata dipilih oleh Allah ini menunjuk kepada tujuan Allah untuk menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang mungkin dipandang rendah, mungkin dipandang tidak mampu, dipandang lemah, dipandang tidak mempunyai potensi apa-apa di tengah-tengah kehidupan manusia, sosial masyarakat pada saat itu. Misalnya kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, kita melihat tokoh Musa yang dikatakan di situ berat lidah, berat bibir, tapi kemudian dia susah sekali untuk menjadi komunikator yang baik. Dia menyadari itu dan itu dia sampaikan kepada Allah, tapi Allah yang memampukan dia. Lalu kemudian kita mengenal Yakub, ya, Yakub yang sejak mulanya dia menerima berkat melalui Ishak saja dengan satu cara, yaitu menipu. Kemudian dia menipu kakaknya, ya, dia menipu bapaknya, lalu dia menipu juga mertuanya, ya. Jadi tapi dia justru dipakai Allah untuk menjadi bapa dari orang yang bapa dari bangsa yang besar, suku-suku Israel. Lalu kemudian Abraham, ya, Abraham yang kita kenal dia sebagai bapak orang percaya, tapi sebenarnya justru dari dia kita bisa lihat satu ketidakpercayaan yang sangat luar biasa, bahwa dia kemudian nurut sama istrinya yang ragu dengan janji Allah, dia nikah dengan Hagar. Lalu kemudian dia juga takut, tidak berani, takut kehilangan nyawanya, padahal Allah sudah janji menyertai dia. Lalu kemudian dia mengakui istri sebagai saudaranya karena takut dibunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masa bapak orang percaya seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan Allah dari semua itu? Yang mau ditunjukkan Allah adalah ketika Allah memilih, maka itu semua bukan bicara tentang apa yang ada padamu, tapi apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang diletakkan Allah dalam dirimu, yang memampukanmu untuk melakukannya. Bukan apa yang ada pada kita, karena apa yang ada pada kita ini sebenarnya nggak sanggup untuk melakukan apa-apa. Ya, Paulus dalam bagian surat yang ia tulis ke jemaat Korintus diberikan elai judul harta dalam bejana. Bejana tanah liat yang sebenarnya nggak layak untuk menyimpan harta yang berharga. Itulah tubuh kita, inilah diri kita. Bejana yang sebenarnya nggak layak, rapuh, kotor, tapi dipakai Allah untuk menyimpan harta yang berharga. Ya, ini semua hendak menunjukkan kemahakuasaan Allah, bukan kemampuan kita. Maka yang dipilih Allah orang-orang yang di luar dari ekspektasi manusia, orang-orang yang di luar dari pemikiran manusia. Kok dia yang dipakai Allah? Itu yang pertama. Maka kemudian setelah kita bahas yang kata pertama dipilih, kita menuju kata kedua, dipersiapkan. Setelah dipilih, para rasul dipilih oleh Allah, dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid. Mereka dipersiapkan. Dipersiapkan dengan dua cara. Yang pertama pengajaran. Pengajaran sendiri, kalau kita mau melihat secara sederhana, artinya secara singkat, ringkas, kita bisa melihat pengajaran yang Yesus berikan untuk mempersiapkan para murid dan orang-orang yang mengikuti dia di dalam khotbah di bukit. Khotbah di bukit pada bagian yang pertama, Yesus mempersiapkan mental para pengikutnya. Dari yang minder disampaikan bahwa mereka adalah berharga di mata Allah. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah kamu yang miskin, karena engkau adalah empunya kerajaan sorga. Bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Bahwa engkau adalah empunya kerajaan sorga. Pemilik surga yang dijanjikan Allah kepada manusia. Dibangun mentalnya,
kepercayaan dirinya bahwa mungkin di mata manusia engkau tak berharga, tapi di mata Allah kamu berharga. Itu pengajaran yang pertama. Lalu bagian kedua, setelah Yesus membangun mental dari para pengikutnya, para muridnya, bagian yang kedua yang ia bangun adalah visi. Kamu itu siapa? Dan apa tujuanmu? Nah, dalam bagian khotbah di bukit ini digambarkan dengan garam dan terang. Maka dikatakan di situ, garam itu kan fungsinya mengasinkan. Kalau ia sudah tidak asin lagi, ia tidak ada gunanya, maka sesuatu yang tidak berguna itu dibuanglah ke jalan. Lalu pelita, terang. Ya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu kemudian diletakkan di bawah gantang. Tapi malah justru meletakkannya di atas kaki dia supaya terangnya bercahaya, menerangi isi ruangan. Demikianlah juga hendaklah terangmu bersinar, bercahaya bagi dunia ini. Jadi tadi yang pertama, pengajaran Yesus tadi membangun mental bahwa kamu berharga, bahwa kamu di mata Allah adalah hal yang sangat berharga, sekalipun di dunia di mata manusia engkau dianggap tak berharga, dianggap miskin, dianggap lemah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita kemudian diajak untuk melihat siapa kita dan tugas kita, yaitu kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan yang ketiga, para rasul dipersiapkan bagaimana caranya melihat kitab suci. Jadi mereka pengetahuannya, kognitifnya, kalau Bapak Ibu tenaga pengajar tentu mengerti makna kognitif ya, mempersiapkan kognitif mereka, pengetahuan mereka tentang kitab suci. Bagaimana cara menafsir atau melihat, membaca kitab suci yang benar sehingga tidak kehilangan esensinya. Maka kemudian Yesus ajarkan ya di situ. Pada bagian yang pertama, engkau telah mendengar perintah jangan membunuh. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya saja sudah berdosa. Ya. Jadi Yesus berikan cara menafsir Alkitab, cara menafsirkan kitab suci, menafsirkan Taurat. Ya. Jangankan membunuh, membenci saya sudah dosa. Yang mengatakan kepada saudaranya jahil sudah layak untuk dibawa ke pengadilan, ke mahkamah. Lalu kemudian kalau kau mau mempersembahkan korban, tinggalkan persembahan korbanmu itu, berdamai dulu dengan saudaramu. Ya, jadi Yesus ajarkan satu cara menafsir yang berbeda dengan tafsiran yang beredar pada masa itu. Kau sudah mendengar perintah Tuhan, jangan berzina. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, ia sudah berzina dalam hatinya. Nggak usah sampai berhubungan seksual. Melihat pikirannya kotor saja sudah berdosa. Lalu dikatakan kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kalau ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ada yang mencuri bajumu, berikan jubahmu. Kalau ada yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan sama dia 2 mil. Ya. Kamu telah mendengar kasihilah saudaramu dan bencilah musuhmu. Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Tuhan Yesus berikan cara menafsir. Kenapa? Karena seperti itulah kehendak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang baik dan yang jahat, yang menurunkan hujan bagi yang baik dan juga bagi yang jahat. Jadi Yesus mengajar bagaimana cara kita melihat Taurat. Karena seharusnya Taurat itu mengandung yang inti Tauratnya itu yang penting, gitu loh. Yaitu dalam Matius pasal 23 kasih, keadilan dan kesetiaan. Satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan, gitu loh. Inilah yang kemudian menjadi bentrok dengan teman-teman Yahudi pada masa itu. Yesus menyembuhkan
orang di hari Sabat, tapi para ahli agama tidak setuju dengan Yesus. Mengapa? Cara menafsirnya. Yesus melihat Taurat sebagai kasih Allah, di mana Sabat itu adalah hari anugerah Allah bagi kehidupan manusia. Maka sudah seharusnya rahmat Allah itu justru semakin dirasakan di hari Sabat. Tapi teman-teman Yahudi pada masa itu memilih untuk melihatnya sebagai hukum. Memilih melihatnya sebagai sebuah pengkultusan hari. Bukan esensinya yang dilihat, hari pembebasan Sabat itu. Jadi bentrok. Maka Yesus membangun para murid dengan pengajaran yang esensial, di mana Taurat itu harus dikerjakan. Esensinya adalah kasih, kesetiaan, dan keadilan. Mempersiapkan mereka secara pengajaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan mereka secara teladan. Satu teladan itu lebih berharga, lebih kuat powernya dibanding 1000 pengajaran. Bukan saya hendak mengabaikan banyak pengajaran yang baik. Tapi semua pengajaran yang baik itu akan hancur seketika ketika yang mengajarkannya tidak mengamalkannya, tapi justru malah melanggarnya. Ketika pembuat hukum menjadi pelanggar hukum, masih adakah kekuatan hukum itu? Tidak ada. Maka kemudian Yesus mengajar tidak hanya melalui teori, tapi juga kemudian menunjukkan sikap teladan bagaimana seharusnya ia menerapkannya. Maka kita bisa lihat apa yang dikerjakan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan yang kelaparan, dia tolong orang yang butuh pertolongan, dia duduk bersama dengan orang-orang yang dikucilkan, dimarginalisasi. Dia orang yang penuh kasih, menerima banyak orang, menerima semua orang dalam rangkulannya, memulihkan, tidak hanya memulihkan fisik, tapi juga memulihkan status sosial seseorang. Karena ketika seseorang itu menderita penyakit yang dikategorikan sebagai kutuk ya, kayak kusta, orang buta, orang pincang dan lain sebagainya, Yesus ketika dia menyembuhkan fisiknya, sebenarnya ya yang tidak hanya fisik yang dipulihkan, tapi status sosialnya di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi inilah yang dikerjakan Yesus yang seharusnya menjadi teladan bagi para murid. Jadi tadi sudah dipilih, lalu kemudian dipersiapkan dengan 2 hal, pengajaran. Dan pengajaran tadi ada 3 poin. Yang pertama, pengajaran untuk membangun mental bahwa saya berharga di mata Allah. Lalu pengajaran kedua, membangun visi bahwa saya adalah garam dan terang bagi dunia. Dan yang ketiga, diajarkan bagaimana caranya melihat kebenaran firman sebagai sarana untuk mengerjakan kasih, keadilan, dan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan setelah itu juga dipersiapkan dengan cara mengajar mereka melalui teladan. Jadi mengajar melalui perkataan dan mengajar melalui teladan hidup Yesus. Setelah dipilih dan dipersiapkan, kata ketiga yang akan kita bahas adalah diutus. Diutus. Kalau kita melihat kata diutus, sebenarnya kita kemudian akan melihat kembali awal mulanya Injil Matius ini ditulis. Sebelum Yesus hadir sebagai seorang pembawa misi Allah, Yohanes telah terlebih dahulu mempersiapkan jalan. Yohanes Pembaptis. Dia hadir lalu kemudian berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu dia membaptis Yesus. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap dan singkat cerita ia dibunuh. Kepalanya menjadi hadiah ulang tahun ya. Bapak Ibu ingat mungkin kisah itu. Yesus mendengar Yohanes Pembaptis sudah selesai, maka kemudian dia memulai pelayanannya dengan membawa berita yang sama dengan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kemudian Yesus memulai pelayanannya, memilih para murid tadi, milih. Yang kedua, mempersiapkan mereka. Lalu yang ketiga, dia utus mereka. Di perikop yang kita baca bersama. Dia utus mereka. Yesus mengutus para murid
dengan berita yang sama, yaitu beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Dan isi pemberitaannya adalah di pasal yang ke-8 ya. Pasal 10 ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misi itu kemudian bisa kita lihat dari kisah ini sebagai satu perintah yang diberikan dari pusat kepada anggotanya, berganti-gantian. Jadi Allah pada Yohanes selesai, dilanjutkan Yesus. Yesus kemudian pada akhir cerita di Injil naik ke sorga, dilanjutkan oleh para rasul. Para rasul kemudian menjadi gereja mula-mula, dan gereja itu adalah kita. Maka perintah beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat juga turun kepada kita. Dan kalau kita sudah dari tadi mendengar penjelasan bagaimana cara berita itu disampaikan, kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama, cara pertama bagaimana berita itu disampaikan dengan perkataan. Cara kedua yaitu dengan perbuatan. Perkataan yang bagaimana? Kita lihat bagaimana semua inti pengajaran Yesus adalah kasih. Dia mengajarkan khotbah di bukit, melihat bagaimana cara menafsir Taurat, yang melahirkan suatu konsep bagaimana manusia itu seharusnya bisa memanusiakan sesamanya. Bagaimana manusia itu bisa melihat sesamanya sebagai seseorang yang dikasihi Allah, maka kemudian kita punya kewajiban mengasihi dia. Pengajaran-pengajaran yang membawa kita pada pemahaman bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk membenci sesamanya. Maka itu pula lah yang sebenarnya harus kita sebar dengan perkataan kita. Maka kalau kita mengklaim sebagai pengikut Kristus, tidak ada hate speech, tidak ada ujaran kebencian dari mulut kita, tidak ada pengurusakan dari mulut kita. Tapi yang seharusnya kita sebar adalah kebenaran yang membangun, kebenaran yang boleh menguatkan dan menghiburkan. Dan yang terpenting, the truth set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu. Lalu tidak hanya bicara soal kebenaran. Yesus juga mau mengajarkan kita, dalam kita mengabarkan berita kerajaan sorga sudah dekat, kita harus melakukan. Maka melakukan hal apa? Melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Dan kemudian apa yang diteladankan oleh Yesus? Bagaimana caranya manusia, kita yang mengklaim sebagai murid Yesus ini, sebagai anak-anak Allah ini, boleh mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Bagaimana Yesus hadir bagi semua orang, tidak mendiskriminasi. Bagaimana Yesus bisa memberi makan banyak orang, memberi makan yang kelaparan. Bagaimana Yesus bisa memberi minum yang haus. Bagaimana Yesus bisa mengasihi banyak orang yang ada di sekitarnya, yang mungkin bagi lingkungan itu adalah hal yang aneh. Kok Yesus mau duduk makan sama orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang yang dianggap rendah di masyarakat. Ini hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus pun ketika mengajarkan tentang penghakiman terakhir dalam Matius pasal yang ke-25, yang Yesus tekankan adalah apa yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudaramu yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di saat aku lapar, kamu beri aku makan. Di saat aku haus, kamu beri aku minum. Di saat aku di penjara, kamu membesuk aku. Di saat aku sakit, kamu membesuk aku. Saat aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa pengutusan itu sekarang ada di tangan kita, dan kita harus mengerjakannya. Jika dahulu pengutusan itu ada di tangan Yohanes, lalu pengutusan itu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian Yesus mengutus para rasul dan para muridnya yang mengikut dia,
kemudian menjadi gereja mula-mula dan hari ini gereja itu adalah kita, maka pengutusan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukannya. Bapak Ibu sudah dipilih oleh Kristus, mengimani Kristus sebagai juru selamat. Itu adalah anugerah luar biasa. Dimeteraikan dengan simbol sakramen baptis. Lalu Bapak Ibu juga sudah dipersiapkan kebenaran firman, kehidupan sehari-hari bersama dengan Allah. Dipersiapkan bagaimana seharusnya seorang Kristen itu hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan terakhir, Bapak Ibu diutus untuk menjadi pemberita bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Memberitakannya melalui mulut yang membangun, melalui perkataan yang menjadi berkat, dan juga melalui perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang boleh memberi, yang boleh berbagi kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seluruh hidup kami. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, firman-Mu yang sudah memperlengkapi kami. Bagaimana kami boleh Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu, boleh Engkau persiapkan selama ini Tuhan dengan firman dan teladan-Mu, dan boleh juga Engkau utus kami Tuhan menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga sudah dekat bagi dunia ini. Maka mampukanlah kami Tuhan memberitakan kabar itu melalui perkataan kami dan juga melalui perbuatan kami yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.